Mari jemaat Tuhan, kita persiapkan hati kita hari ini. Kita akan mendengarkan kebenaran. Kita persiapkan hati kita sebaik mungkin. Kita undang Tuhan. Bapa, ini hati kami Tuhan. Saat indah kami bersamamu Bapa. Firman-Mu berkata, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Tuhan, tanamkan kami hari ini di pelataran-Mu, seperti sebagaimana ketika Samuel ditanam di pelataran Tuhan. Tanam kami Bapa. Oh haleluya. Tuhan, jamah kami, perbaharuilah hati kami. Tuhan, bentuklah kami seperti yang Bapa Yahweh mau. Haleluya Tuhan. Engkau taruh sepatah kata bagi kami hari ini Tuhan. Sepatah kata itulah yang membawa kami sampai pada garis kemenangan itu Tuhan. Kita katakan pujian, saat indah, saat indah, ku berhadapan denganmu. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sekali lagi kita katakan pujian ini lebih sungguh lagi. Saat indah. Terima kasih Tuhan. Memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku, bawa daku, peluk kami erat Tuhan. Nikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sama-sama hadirat-Mu Tuhan. Kami perlu hadirat-Mu Bapa. Hadirat-Mu membawa kami dari satu kemenangan ke kemenangan yang berikut. Kami rindu penuhi kami hari ini. Amin Tuhan. Lagi jemaat Tuhan, kita angkat pujian ini lebih sungguh. Saat indah. Haleluya. Tuhan, terima kasih Bapa.
menikmati kasih-Mu. Dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Benar, membawa kami lebih jauh. Hadirat-Mu membawa kami lebih jauh. Hadirat-Mu Bapa, hadirat-Mu. Ya Allah, coba Tuhan merasakan hadirat Bapa hari ini. Hadiratnya membawa kesembuhan bagi hidupmu. Hadiratnya membuat engkau berwira perkasa. Amin Tuhan. Menikmati kasih-Mu. Sekali lagi hadirat-Mu Tuhan. Ya Allah, ku rasakan hadirat-Mu Bapa membebaskan kami. Hadirat-Mu Tuhan membuat kami lebih dari pemegang. Rindu selalu diam dalam bait-Mu. Sekali lagi hadirat-Mu Tuhan. Saya silakan kepada yang melayani Tuhan. Hadirat-Mu hari ini Bapa membuat kami berjalan, membuat kami berlari, membuat kami tidak terpukul mundur. Terima kasih Tuhan. Ku rindu selalu. Saya persilakan kepada yang melayani kebenaran hari ini.
tundukkan kepala kita. Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang Maha Mulia, Raja segala raja, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Echad, tiada duanya, tiada bandingannya, tiada yang layak dipersamakan dengan Engkau Bapa, tiada yang layak dipuji, dipuja, disembah selain hanya-Mu Bapa Yahweh. Tuhan, hari ini kami mendengarkan dabar-Mu, sabda-Mu yang kudus. Berbicaralah Bapa, ajar-ajari kami Tuhan. Urapan-Mu atas kami semua, mampukan kami untuk menangkap pesan-Mu Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa, untuk bungkus kami dengan kuasa darah anak domba Paskah, darah Yesus Hamasi. Terima kasih Bapa yang melayakkan kami Tuhan untuk menerima kebenaran-Mu, kebenaran yang memerdekakan kami. Kebenaran-Mu adalah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berbicara Bapa. Demi nama-Mu yang Maha Kudus, Bapa Yahweh Tuhan kami siap untuk memagang sabda-Mu yang mulia. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Sahabat Shalom, saudara yang kasih. Haleluya. Hari ini saya berbahagia melihat kehadiran saudara. Setiap kali saudara hadir, itu adalah suatu kebahagiaan bagi saya. Karena apa? Karena itulah suatu modal untuk saya berharap Tuhan memberkati saudara. Suatu pengharapan di mana Tuhan berkenan untuk memberkati kita semua yang menghormati hari Sabat, ya, menghormati Tuhan dengan perintahnya, sehingga saudara hadir hari ini bersama-sama dengan kita untuk mempermuliakan Bapa Yahweh. Puji nama Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan. Hari ini judul dari khotbah saya, temanya adalah anak Tuhan yang harum. Ada anak Tuhan yang harum, berarti ada yang tidak harum. Ya, tapi kita buka ayat pembuka kita dalam Roma pasal 12 ayat 11. Roma pasal 12 ayat 11. Sudah dapat semua? Oke, kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Bapa Yahweh. Pesan pertama yang Tuhan mau sampaikan hari ini, dikatakan janganlah roh kita, semangat kita untuk melayani Tuhan itu menjadi kendor. Tapi apa yang Tuhan mau? Roh kita menyala-nyala. Saya kalau lihat WL tadi begitu semangatnya, kalau bukan roh yang menyala-nyala itu nggak bisa terjadi, saudara kasih. Ya, akan melempem. Ya, jadi anak Tuhan yang mempersiapkan dirinya itu Tuhan berkenan dan Tuhan menguasai sepenuhnya, dan roh Bapa Yahweh menguasai roh kita, roh yang kecil, roh kita, Roh Kudus, roh yang besar itu menguasai kita, sehingga ada kekuatan ekstra dari Samaim. Ini yang Tuhan mau. Zaman sekarang, zaman akhir dengan high teknologi, banyak orang sudah yang memuji Tuhan itu bukan lagi umatnya, tetapi hasil teknologi. Ya, jadi bukan orang yang semangat, tapi sudah hasil teknologi. Tapi yang Tuhan mau bicara kepada kita hari ini, roh kita yang menyala-nyala. Nah, ketika roh kita menyala-nyala, kita akan melihat bagaimana Tuhan berkenan dan akan memberkati kita. Ya, Tuhan akan menuntun kita karena kita memuji, menyembah Dia dengan semangat yang dari Tuhan. Ada perhatian yang kita berikan kepada Tuhan. Ada hati yang kita berikan kepada Tuhan untuk menghormati Bapa kita yang memberi kita nafas kehidupan.
Tadi saya singgung soal Sabat di awal pembukaan. Sabat adalah sesuatu yang sangat penting. Ada peraturan-peraturan Sabat yang kita harus lakukan itu dengan roh yang menyala-nyala. Roh yang semangat. Ya. Kalau dari hari Yom Rishon, hari Minggu sampai Yom Sisi, hari Jumat, saudara melakukan aktivitas saudara. Di sepanjang 6 hari kerja, saudara melakukan aktivitas sekuler. Tetapi di hari ke-7, itulah hari di mana anak-anak Tuhan bersukacita bersama dengan Bapa Yahweh. Kenapa? Karena mereka mempersiapkan diri mereka menjelang masuk hari Sabat. Minggu yang lalu sudah saya singgung bahwa Sabat itu harus dipersiapkan. Ada amin? Persiapkan. Tidak sama hari Sabat dengan hari biasa. Yom Rishon sampai Yom Sisi itu enggak sama dengan Yom Sabat. Saya mau mendrill kepada saudara sekali lagi bahwa hari Sabat itu adalah hari yang sangat penting. Karena apa? Karena hari Sabat itu menyangkut apa? Nyawa, keselamatan kita. Ya, saya sudah pernah sampaikan itu. Terdapat dalam Yeremia pasal 17, 21 sampai 27. Saudara baca di rumah saja. Hari Sabat itu berbicara tentang keselamatan jiwa kita. Harus ada persiapan kita untuk masuk hari Sabat. Minggu yang lalu saya menyampaikan bagaimana persiapan dalam keluarga. Sabat. Siapa yang masih ingat tentang apa? Mempersiapkan masuk hari Sabat, segalanya dipersiapkan. Tuhan bilang kepada Mose sampaikan kepada bangsa Israel, besok hari Sabat. Yang perlu kau masak, masaklah. Yang perlu kau makan, persiapkanlah, masaklah. Apa arti ayat ini? Arti ayat ini adalah Tuhan mau saudara memberi perhatian khusus untuk hari Sabat. Sabat itu sangat penting. Yesua melakukan pengajaran di hari Sabat, beribadah pada hari Sabat. Dia keliling menyampaikan firman Bapa Yahweh. Itu dia berikan pengajaran itu secara istimewa, secara khusus pada hari Sabat. Saya mau ajak saudara coba kita baca bagaimana Yesua berjalan melakukan apa yang menyukakan hati Tuhan. Coba kita baca dari Markus pasal 1 ayat 21. Yesua tetap semangat dia. Tidak pernah lelah memberitakan apa yang menyukakan hati Tuhan, untuk melakukan apa yang menyukakan hati. Markus 1 ayat 21. Sudah dapat? Oke, kita akan baca. Markus 1 ayat 21. Kemudian nanti kita lompat ke Markus pasal 6 ayat 2. Markus 1 ayat 21. Kita akan baca sesuai dengan apa yang saudara pegang dalam kitab suci saudara. 1, 2, 3. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesua segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Yesua dikatakan apa? Segera. Segera apa berlambat-lambat? Segera. Perhatikan baik-baik ayatnya. Mereka tiba di Kapernaum. Jadi Yesua dan bersama dengan muridnya sampai di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesua segera masuk. Segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Kalau Yesua masuk memperhatikan hari Sabat, ada umat nggak di dalamnya?
Masa enggak ada? Pasti ada. Ada umat yang sudah datang apa belum datang? Sudah ada. Mereka menanti-nantikan pengajaran dari Yesua. Kemana Yesua pergi, orang berbondong-bondong mendengarkan pengajarannya. Itu dilakukan pengajaran pada hari Sabat. Segera Yesus masuk dan mengajar. Kita baca Markus pasal 6 ayat yang kedua. Satu, dua, tiga. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Jadi saudara yang kekasih, ketika Yesua mengajar pada hari Sabat, ada kuasa yang mereka terima. Kalau saudara dan saya mempersiapkan diri untuk Tuhan, ada kerinduan, ada hati yang haus, saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita. Ada amin. Ada rasa haus, dikatakan umat yang banyak itu. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar. Ada banyak orang yang mencari Tuhan pada saat itu. Kerinduan mereka untuk menerima pengajaran. Ada dalam pikiran dan hati mereka, rindu apa yang Tuhan mau. Apa yang Bapak Yahweh mau dalam hidupnya. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Itu yang mereka dengar, itu yang mereka mau dengar dari Yesua. Yesua adalah Torah Kaim, perkataan Bapa yang berjalan ke sana kemari dan dia berbicara di rumah ibadat. Yesua menyampaikan apa yang diinginkan oleh Bapa surgawi. Yesua berkata, aku tidak pernah mengajarkan atau memberitahukan dari diriku sendiri, tapi apa yang diajarkan Bapa, itu yang kusampaikan kepadamu. Ya, ayat itu sudah berkali-kali saya tunjukkan kepada saudara. Jadi semua pengajaran Yesua adalah pengajaran dari Bapa Yahweh. Kalau Yesua melakukan ibadah pada hari Sabat, mengajar pada hari Sabat, dan umat datang pada hari Sabat, mempersiapkan diri pada hari Sabat, itu karena ada pengajaran apa? Torah. Saudaraku, saat itu tidak ada Injil. Belum ada Injil. Injil itu 1 abad lebih, 115 tahun setelah Yesua tidak ada, baru ada. Yesua itu berbicara tentang Torah. Jadi kalau Yesua hadir pada hari Sabat, memberitahukan pengajaran kehendak Bapa pada hari Sabat, karena Yesua tunduk kepada Torah. Aku diajar Bapakku. Kalau Yesua mau diajar Bapa, masa kita nggak mau diajar? Kapan pengajaran itu datang? Hah? Pada hari Sabat. Maka masuklah Yesua mengajar pada hari Sabat. Jadi kalau ada orang tidak mau datang hari Sabat, dia berarti tidak merindukan pengajaran itu yang didengar pada hari Sabat. Sepenting apapun, tidak ada yang lebih penting dari
datang kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, kalau saudara punya iman, saudara akan tahu bahwa hari Sabat itu Tuhan hadir. Ya. Kalau kita punya iman dan meskipun mata kita tidak melihat, kita percaya bahwa Bapa sedang hadir, hadir bersama kita. Ya, open house-nya Tuhan itu pada hari Sabat. Bapa hadir. Bapak Yahweh bilang, tidak pernah sia-sia orang yang mencari aku. Ya. Bapak Yahweh bilang, tidak pernah sia-sia orang yang mencari aku. Ya. Itu ada terdapat dalam Yeremia 49. Sudah nanti baca di rumah. Orang yang mencari Bapak Yahweh, untuk Bapak Yahweh berbicara, Bapak Yahweh menyampaikan isi hatinya, itu pada hari Sabat. Gak bisa ditukar dengan hari lain. Dan saudara di absen Tuhan. Setiap pengajaran yang disampaikan dan orang tidak menerimanya, itu absen. Namanya apa? Absen. Kalau guru mengajar, saudara nggak datang, maka guru itu mengabsen. Ya. Yesua disebut apa? Guru. Dia mengajar. Kalau anak saudara belajar di SD, SMP, SMA nggak datang, maka guru akan absen. Ada amin? Ya, jadi saya berharap saudara sepenting apapun, karena Sabat itu menyangkut nyawa, ya, menyangkut keselamatan jiwa. Jadi kalau ada ketetapan Sabat, ada aturan-aturan Sabat, mempersiapkan hati pikiran, itu adalah ketetapan Bapa Yahweh. Bapa Yahweh Maha Kuasa, Bapa Yahweh Maha Tahu, Bapa Yahweh Maha Dahsyat. Bapa Yahweh memberikan peraturannya, ketetapannya, untuk kita mendapatkan apa? Perkenanannya. Ada amin? Jangan bilang, itulah aturan Bapa itu untuk zaman dulu. Zaman sekarang gak berlaku. Berarti saudara, orang yang mengatakan itu apa? Menyatakan bahwa peraturan Tuhan, ketetapan Bapa Yahweh tidak berlaku bagi dirinya. Kalau tadi saya sampaikan dalam Keluaran 16 ayat 23, ya, persiapkan diri untuk menghadapi Sabat. Sampai makanmu besok kau persiapkan. Jangan kau sibuk masak, jangan sibuk kau belanja. Bisa dilakukan enggak? Hai ibu-ibu, Bu Heti bisa enggak? Apa mustahil? Impossible? Hah? Enggak, bisa. Ini persoalan hati kita yang tunduk kepada Torah, apa menentang, apa melawan. Oh, masak hari Jumat sebelum jam 18, hari Jumat, wah besok dingin dong itu nasi. Dingin tuh lauknya, mana enak. Jangankan nasi dingin, lauk dingin, enggak makan sekalipun saudara akan diberkati Bapa Yahweh. Gara-gara tidak masak, saudara jadi tidak makan hari Sabat, karena dingin, saudara tidak suka makan, saudara lebih diberkati daripada saudara menentang perintah Bapa. Sama aja kita melakukan, Bapa, itu aturanmu gak berlaku sama aku. Kasih saya sama orang lain. Itu sama bahasanya begitu. Ya. Jadi saya ingin saudara diberkati Tuhan. Saya ingin saudara menyenangkan hati Tuhan. Ya, kan sering lagu Kristen ya. Lagunya sih katanya mau menyenangkan, tapi begitu ada perintah Tuhan, langsung dia lawan. Langsung tidak suka, langsung tidak mau lakukan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Kita bilang mau menyenangkan, tapi perilaku kita selalu ada pemberontakan. Ya, tidak takut sama Tuhan.
Saya suka kasih analog, kepada pemerintah saja kita harus hormat. Kepada pemimpin saja Torah mengajarkan harus hormat. Apalagi kepada Bapa Yahweh. Saya selalu kasih analog begitu supaya kita menyadari betapa penting rasa hormat kepada Bapa. Menghormati Bapa itu artinya menghormati ketetapannya, aturan-aturannya. Itu arti menghormati Bapa. Saudara yang kekasih, saya berharap saudara menjadi transmitternya Tuhan. Menjadi saluran yang menyampaikan isi hati Bapa kepada orang lain. Itu sebabnya saudara diajar Tuhan untuk menjadi apa? Menjadi saluran perpanjangan tangan Tuhan. Tadi saya bilang, Yesua datang mengajar, saudara diajar, lalu pengajaran yang saudara dapat itu menjadi berkat bagi hidup saudara. Saudara juga menjadi berkat bagi orang lain. Sebab itu perlu saudara datang supaya saudara bisa menyampaikan apa yang Tuhan mau, yang Tuhan suka, yang Tuhan inginkan kepada saudara. Coba kita buka Ulangan pasal 5. Ulangan pasal 5 ayat 29 dan 33. Sudah dapat, kita akan baca. Saudara baca ya. Ulangan 5 ayat 29 dan 33. Ya. 1, 2, 3. Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku dan berpegang kepada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Ayat yang ke-33. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Bapa Yahweh Tuhanmu, haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Supaya apa? Apanya baik? Keadaan siapa? Keadaan kita dan anak-anak kita. Itu sebabnya orang tua yang melecehkan, yang merendahkan firman Tuhan, bisa kena korbannya kepada anak. Orang tua yang sayang kepada anak, kepada keturunannya, harus beribadah dan takut akan Bapa Yahweh. Supaya baik keadaanmu dan keturunanmu. Ada dampak. Orang yang taat ada dampak kepada anak-anaknya. Jadi jangan salahkan anak kalau anaknya dia tidak bisa diatur, anaknya masuk ke narkoba, anaknya tidak peduli orang tua, anaknya menyakitin orang tua. Supaya baik keadaanmu dan anak-anakmu. Ada rentetan yang berkelanjutan akibatnya, akibat yang baik yang berkelanjutan. Tuhan tahu isi hati kita. 1 Samuel 16 ayat 7 Bapa berkata, aku tahu isi hatimu yang paling dalam. Ketika kita melakukan apa yang ketetapan Bapa Yahweh, Roh Kudus akan menguasai kita. Syarah Rasul 1 ayat 8 dikatakan Roh Kudus itu akan memberikan kuasa untuk menjadi pemenang. Karena Roh Kudus itu adalah jaminan. Ya, coba kita buka Efesus 1 ayat 14.
Sudah dapat, saudara? Efesus ya. 1, 2, 3. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Bapa Yahweh untuk memuji kemuliaannya. Sebagai apa? Jaminan. Sampai kita menerima penebusan yang kekal dengan segala janji-janji sebagai anak Tuhan, menjadi ahli warisnya. Dimulai dari apa tadi? Takut akan Bapa Yahweh. Roh yang menyala-nyala, ada semangat untuk berjumpa dengan Tuhan. Saya kalau sudah mau berjumpa dengan Tuhan berpikir, Tuhan saya mau pakai apa nih biar kelihatannya cantik, cakep, ganteng. Enggak selebor. Kalau orang bahasa dunia, selebor juga ya. Itu datang ke istana pakai baju tidak dimasukin ke dalam, belempel-lempel begitu. Wah, bajunya juga tidak dipakai baju yang baik. Wah, pasti akan menjadi perhatian yang tidak baik. Jadi itu semua dari suasana hati. Hati yang mempersiapkan, hati yang menghormati Tuhan. Bukan tadi jangan sampai salah apa, bukan soal mahalnya, tapi soal bagaimana kita mempersiapkan. Ya. Kemarin saya lihat cucu saya menjadi di depan sini menjadi singer. Dia pakai dasi. Ya, lihat nggak kemarin Habakuk pakai dasi ya? Wah, ganteng banget. Saya bilang, saya suka nih cucu saya yang begini tampil di hadapan Tuhan. Itu memerlukan persiapan enggak? Persiapan, ada hati. Ada hati yang diberikan. Ketemu Pak Lurah saja persiapkan diri. Pak Camat kita bertemu persiapkan diri. Apalagi ketemu Pak Bupati. Apalagi ketemu Pak Menteri. Ya. Apalagi ketemu Pak Presiden. Ini kita bertemu Tuhan loh saudara kasih. Bertemu Tuhan. Ada orang mau bertemu Tuhan, ngumpet dia. Ya, beberapa waktu yang lalu saya sampaikan kepada saudara, ada pertemuan dipimpin oleh presiden, tapi presiden yang lama, saya nggak usah sebut namanya. Ada menteri yang nggak beri perhatian, dia lagi pidato, dilihat, diperhatikan. Di belakang ada yang main gadget, main apa? Laptopnya, ya apa namanya? Ya, itu disorot wartawan jadi pembicaraan, udah sampai masuk ke TV kemana-mana. Itu baru presiden yang ngomong. Ini soal hati kita loh, saudara yang kasih. Maka Tuhan bilang, Tuhan melihat hati. Dari hatilah keluar dari hati kita, mulut kita, perkataan yang baik, perkataan yang membangun, kata-kata yang memberkati, ya. Bukan kata-kata yang mengutuk, kata-kata yang memberkati, kata-kata yang membangun, kata-kata yang supaya orang itu selamat, kata-kata supaya orang itu diberkati Tuhan. Itu yang keluar dari hati yang dituntun Roh Kudus. Maka jaga hati kita. Ada enggak mempersiapkan hati kita menghadapi hari yang mulia, yaitu hari Sabat. Sabat itu hari kudus, hari spesial yang ditulis Tuhan dengan jari tangannya. Ya, Zakor Yom Shabbat Dikadesu.
Jadi kalau kita nggak mau menguduskan, kita tidak mau bersyukur, tidak menghormati hari Sabat, tidak beri perhatian istimewa, kita buat sama dengan hari yang lain, itu artinya kita menganggap bahwa Tuhan membedakan hari itu nggak ada gunanya. Nothing, nggak ada gunanya, tidak ada apa-apanya. Ya, useless, nggak ada gunanya. Bapa itu membuat segala sesuatu itu untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Ada amin? Itu untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Makanya Rasul Paulus dalam penginjilan Rasul Paulus, ya, maka dia selalu mengutamakan yang pertama itu adalah untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Ya, segala perjalanan Rasul Paulus itu semua untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Jadi saya berharap saudara juga mau melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Ya, harta saudara itu di surga. Ya, saudara menabung itu bukan dalam arti menabung seperti nabung di bank, ya, uang, tapi menabung waktu untuk Tuhan, doa untuk Tuhan, kunjungan besuk untuk Tuhan, perhatian untuk pembangunan ibadah, pembangunan gereja untuk Tuhan. Di mana hartamu, di situ hatimu. Ya kan? Itu kan tertulis dalam Matius 6 ayat 21. Jadi saudara yang kekasih, ketika hati kita ada untuk Tuhan, pasti Sabat itu menjadi istimewa. Kalau saudara nggak beri hati khusus untuk Tuhan, untuk membuat spesial peraturan Tuhan, ketetapan Bapa Yahweh itu istimewa, maka tidak akan ada persiapan hati, tidak ada kepersiapan apa-apa. Saya pesan sama cucu saya si Sarah sama si Mida. Saban setiap hari Jumat sore, Sabtu pagi saya bilang, Pung, Opung tidak mau kalian terlambat ya, hormati Sabat. Saya pesan. Kenapa? Saya tidak mau cucu saya tidak disukai Tuhan. Saya tidak mau keturunan saya, cucu saya tidak menghormati Tuhan. Saya pesan. Karena di depan mata saya, saya berharap keturunan saya, anak cucu saya menghormati Sabat. Karena Sabat itu menyangkut nyawa. Menyangkut keselamatan jiwamu. Jiwa kita lebih berharga dari seisi dunia. Ya, saya berharap saudara sering menyanyikan Ku Mau Menyenangkan Hati Tuhan. Saya paling senang lagu itu dan saya ingin apa yang menyukakan hati Tuhan. Ya. Sampai dibenci orang, sampai dituding-tuding orang, sampai mau dideportasi, mau dibuang, sampai diusir dari rumah, saudara sendiri diusir. Tapi fokus saya bagaimana Bapa dipermuliakan. Ya, saya mau ajak saudara untuk melihat bagaimana Rasul Paulus bersikap. Ya, dia selalu menghormati Bapa yang menjadi terutama. Kita buka coba 2 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 4. 2 Korintus ya. Dua Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 4. Sudah dapat? Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dari Paulus yang oleh kehendak Bapa Yahweh menjadi Rasul Hamasia Yesua, dan dari Timotius saudara kita kepada jemaat Tuhan di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akhaya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa Yahweh Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Hamasia menyertai kamu. Terpujilah Bapa Yahweh, Bapa Tuhan kita Yesus Hamasia, Bapa yang penuh belas kasihan dan Tuhan sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Bapa Yahweh. Saya sampaikan kepada saudara, di awal
dikatakan dari Paulus yang oleh kehendak Bapa Yahweh. Jadi selalu terutama dia berbicara kehendak Bapa Yahweh. Paulus adalah murid dari Gamaliel yang dia sudah diajarkan Torah Bapa. Maka perjalanan Paulus selalu, kalau saudara baca suratan Rasul Paulus, selalu dia berbicara tentang Bapa yang memberikan anugerah. Maka sentral pokok dari pemberitaan surat dari Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat, termasuk di jemaat di Korintus, di Efesus, di Galatia, di mana-mana dia selalu berbicara tentang Bapa yang menjadi terutama. Kita baca lagi dari 2 Korintus pasal 1 tadi, ayat 8 dan 9. Lanjut, ayat 8 dan 9. 1, 2, 3. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Bapa Yahweh yang membangkitkan orang-orang mati. Jadi kita harus mempercayakan hidup kita sebagaimana Rasul Paulus dengan segala penderitaannya, mempercayakan dirinya, mempercayakan hidup kita kepada aturan-aturan ketetapan Bapa Yahweh. Segala surat Rasul Paulus selalu nomor satu itu adalah Bapa. Baru dia berbicara tentang anugerah Bapa, kasih karunia Bapa melalui Yesua yang memberitakan Torah. Percaya kepada Yesua pasti selamat. Tapi bukan percaya hanya kepada nama Yesua, bukan percaya pakai gambar Yesua dipasang di dada, tapi percaya kepada pengajaran Yesua. Selalu pengajaran Yesua itu tertuju kepada Bapa. Tidak ada pengajaran Yesua yang tidak tertuju kepada Bapa. Ya, kita lanjutkan kepada ayat yang ke-15 dan 16, masih 2 Korintus 1. Ayat 15 dan 16 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berdasarkan keyakinan ini, aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu, supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Kemudian aku mau meneruskan perjalananku ke Makedonia, lalu dari Makedonia kembali lagi kepada kamu, supaya kamu menolong aku dalam perjalanan ke Yudea. Rasul Paulus terus bekerja untuk Tuhan, bersinergi dengan umatnya, dengan jemaatnya. Dia bilang kepada umatnya di Korintus, aku mau datang kepadamu untuk yang kedua kali. Supaya apa? Supaya kamu menerima, apa saudaraku? Kasih karunia. Kenapa dikatakan menerima kasih karunia? Karena Rasul Paulus selalu mengajarkan apa yang menyukakan hati Bapa Yahweh. Setiap kali orang percaya itu diajar di bait Tuhan, maka mereka akan mendapatkan apa? Kasih karunia. Rasul Paulus itu berjalan menginjil, menyampaikan kehendak Bapa, anugerah Bapa. Itu seperti apa yang Yesua kerjakan. Meskipun pada awalnya ya dia menjadi orang yang menjadi seorang pembunuh, tapi dia membayar itu dengan harga yang mahal, dengan penderitaan. Dia katakan kepada umat,
jemaat di Korintus, aku akan datang dan aku akan pergi lagi ke Judea dan kamu akan menolong aku, supaya kamu menolong aku. Artinya apa? Jemaat itu membuat dirinya memiliki harta di Samaim. Bersinergi antara Rasul Paulus dengan jemaat itu membuat jemaatnya memiliki apa? Harta di Samaim, supaya kamu menolong aku dalam perjalananku. Rasul Paulus sebagai seorang pembuat tenda, dia juga pekerja, saudara kasih. Tetapi dia juga tahu bahwa umat itu harus memiliki tabungan dalam kerajaan Samaim. Ada penderitaan Rasul Paulus, tapi dia berbagi kepada jemaatnya, dan jemaatnya itu diajak untuk mereka memiliki harta di surga. Kita akan baca lagi ayat 20 sampai ke 22. Masih 2 Korintus 1 tadi. Enggak, 19 lewatkan saja. Dari 20 ke 22. 1, 2, 3. Sebab Hamasia adalah ya bagi semua janji Bapa Yahweh. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Bapa Yahweh. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Hamasia adalah Tuhan Yahweh yang telah mengurapi. Saudara yang kekasih, dikatakan ayat ini, sebab Hamasia adalah ya bagi semua janji Bapa Yahweh. Artinya, ketika kita mengamalkan pengajaran Yesua untuk menghormati Bapa Yahweh di atas segala-galanya, karena Yesua mengajarkan apa? Mengasihi Bapa, menghormati Bapa, memuliakan Bapa dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Itu ajaran Yesua dari Torah. Makanya Rasul Paulus bilang, kalau kamu mendengarkan pengajaran Yesua, kamu tunduk kepada Yesua pengajarannya, kamu ikuti, maka kamu akan menerima semua janji-janji Bapa Yahweh. Janji itu diberikan oleh karena Yesua. Yesua memberikan pengajaran itu dilakukan, maka menerima berkat pengajaran Yesua. Sebab ketika zamannya Yesua, para nabi-nabi pada waktu itu, sudah zaman nabi-nabi, setelah zaman kegelapan, lebih kurang 400 tahun, 40 tahun, apa 400 tahun ya, zaman kegelapan, itu baru datanglah Yesua. Yesua pada waktu itu mengajarkan semua yang diajarkan oleh para nabi, yang para nabi terima dari Bapa Yahweh. Ya. Jadi saudara yang kasih, bagaimana penderitaan Rasul Paulus itu, dia terus mau melakukan dan menyampaikan kepada jemaat, janji Bapa Yahweh itu ya dan amin. Oleh karena engkau melakukan apa yang diajarkan oleh Yesua. Ya. Coba kita buka 2 Korintus 2 ayat 15. Lompat satu pasal. 2 Korintus 2 ayat 15 ini menjadi yang tadi saya katakan, ketika kita tunduk kepada Torah Bapa, maka kita menjadi bau yang harum. 2 Korintus 2 ayat yang ke-15. Sudah dapat? Oke, kita akan baca, perhatikan baik-baik. 1, 2, 3. Sebab bagi Bapa Yahweh, kami adalah bau yang harum dari Hamasia di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Jadi orang yang percaya kepada pengajaran Yesua, pengajaran Torah, mereka adalah menjadi anak-anak Tuhan yang harum. Saya kurang setuju kalau bahasa bau harum. Kalau bau ya bau lah, ya harum ya.
Bau dengan harum itu bertentangan sebenarnya. Ini kalimat bahasa Indonesia. Ini paradoks sebenarnya. Menjadi anak yang harum, wangi. Bau dengan wangi itu berbeda ya. Mesti bisa membedakan. Jadi anak-anak Tuhan yang mencintai Torah, yang beribadah Sabat, yang mendengarkan pengajaran di hari Sabat, mereka lah anak-anak yang harum. Harum di mana? Harum di Samaim. Harum di antara anak-anak Tuhan. Tapi bagi orang yang binasa, mereka menjadi apa? Bau kematian. Ya, karena dikatakan, wah bagi orang binasa, wah penyesat itu, wah itu pengajarannya sudah usang itu bakal orang yang binasa itu. Orang yang menentang Torah tidak ada ampunan. Ya, menentang Torah itu sama menentang Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah isi hati Bapa yang ada kepada setiap orang yang dipimpinnya. Ya, Roh Kudus menuntun kita menaruh isi hati Bapa. Nah, ketika isi hati Bapa itu disampaikan dan kita tolak, itu sama dengan mendukakan Roh Kudus. Ya, menghina Roh Kudus itu menghina ketetapan Bapa Yahweh. Makanya dikatakan bahwa kalau Rasul Paulus mengatakan binasalah aku, para nabi mengatakan binasalah aku jika aku tidak menyampaikan Torah, tidak menyampaikan kehendak Bapa Yahweh. Ya, jadi orang yang dituntun oleh Roh Kudus, mereka adalah orang yang harum. Orang yang apa, saudaraku? Harum. Ya, saya suka dengan orang yang dituntun Roh Kudus. Saya suka, kenapa? Dia menjadi anak yang taat, anak yang baik, anak yang beretika, anak yang bermoral. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Ya, kata-katanya menjadi berkat, kata-katanya menyenangkan, kata-katanya membangun, kata-katanya menasihati. Itu. Jadi harum. Ada haleluya, saudara kasih. Ya, saya berharap saudara menjadi anak yang harum. Dan saya percaya sudah menjadi anak yang harum. Ada amin? Ya, karena saudara anak yang taat, ya, anak yang mau memiliki harta di surga. Tanam, investasikan hidupmu di Samaim. Ya, sebagaimana Rasul Paulus waktu zaman Yesua juga ada bendahara. Ya, nanti saya sampaikan kepada saudara satu kali saya sampaikan firman Tuhan. Yesua ketika penginjilan ada bendaharanya. Orang-orang yang memiliki kedudukan menjadi bendahara-bendahara untuk pelayanan penginjilan. Ya, Rasul Paulus juga begitu. Dia pesan kepada Timotius masuk kepada jemaat untuk membawa titipan-titipan jemaat untuk Rasul Paulus dapat keliling dari desa ke desa, dari kota ke kota, menggunakan harta dari jemaat. Ya, ini jarang saya khotbahkan, tapi hari ini saya sampaikan kepada saudara karena ada topiknya menjadi anak yang harum, itu menginvestasikan hidupnya di Samaim. Ada haleluya. Mau investasikan hidupmu di Samaim? Ya, Tuhan tidak lihat jumlahnya, Tuhan lihat hatimu. Satu peser, satu duit yang diberikan seorang janda itu lebih berharga daripada orang yang berkelebihan. Ya, jadi saudara mau kasih 1.000 perak, kalau itu memang itu kemampuanmu, itu di mata Bapa berharga. Bukan jumlahnya harus harus ratusan ribu, tidak. Ya, maka saya bilang kemarin beberapa waktu yang lalu, kalau saudara mau membuat hartamu di Samaim, gak perlu makan coklatnya dulu, baru sisanya untungnya masuk ke sini. Ya, kalau mau beli coklat 20.000 masukin sini. Ya, wah itu engkau memberikan untuk Tuhan, untuk menabung di Samaim. Ya, hari ini saya sedang bongkar-bongkar. Ya, kemarin saya bongkar bubungan. Bayangkan ini lantai 2 ya. Bait Tuhan ini lantai 2 di bubungan paling tinggi itu keropos. Saya tarik begini. Saya tahan pakai bambu sehingga kaso-kasonya itu ketahan sama bambu. Bubungannya rontok semua, hancur.
Ya, jadi saudara yang kasih, kita beri perhatian untuk pekerjaan Tuhan. Ya, saudara, biar saudara diberkati. Kalau saudara menjadi orang yang tidak mau menabung, tidak mau memberi sama Tuhan, ya repot gimana caranya untuk memberkati. Karena orang yang menabur, mereka yang menuai. Ya, bukan soal miskin kaya, enggak. Seorang janda yang miskin, dia melakukan di mata Tuhan itu berharga. Tapi lihat seorang yang memasang lumbungnya, dia berkata, dia berkata, sabarlah hai jiwaku, aku sudah buat lumbung yang besar. Ya, makanlah kau sepuasnya. Maka apa Tuhan bilang kepada dia? Hari ini aku ambil napas hidupmu, selesai. Ya, jadi napas itu milik Bapa Yahweh. Kalau saudara takut akan Bapa Yahweh, maka janji Tuhan apa? Tuhan akan memelihara tubuh kita, diberikan umur yang panjang. Ya, ketika kita ada Roh Kudus, kita tahu menghormati orang tua, kita tidak menentang orang tua, sehingga berkat itu tidak terhambat. Ya, karena saya sudah sampaikan, urutan pertama muliakan Bapa Yahweh, urutan kedua hormati orang tua. Kekudusan hidup saudara bergantung kepada saudara beribadah sabat dan menghormati orang tua. Ya, saya sudah pernah sampaikan ayatnya. Jadi itu ayat itu satu paket. Orang beribadah sabat dan menghormati orang tua, maka mereka adalah hidup yang kudus. Ya, jadi itu langkah yang paling penting dalam hidup saudara. Kalau di salah satu itu gagal di sabat atau gagal menghormati orang tua, menyayangi orang tua, maka tidak ada kekudusan di situ. Ya, jadi saudaraku, saudara harus berusaha. Maka dikatakan mengasihi Bapa Yahweh itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap apa? Akal budi. Baru dengan segenap kekuatan. Berarti ada extra power untuk mengasihi atau menghormati orang tua. Mengasihi orang tua, mengasihi Bapa Yahweh, itu ada kekuatan yang kita berikan. Ya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya berterima kasih. Saya sudah berapa bulan ini mengerjakan pekerjaan di bait Tuhan ini. Ya, saya tahu keterbatasan anak saya di tempat ini. Ya, Julie, mamanya David, dia masak untuk saya, ya, dia siapin sarapan saya, makan siang saya disiapin. Padahal saya tahu pendapatannya, saya tahu usaha suaminya. Saya bilang, ini nak, duit kau belanja, gak usah apa. Dia rela memberi saya makan dengan segala apa yang kurang padanya. Ya, itu Tuhan perhitungkan. Ya, saya beri uang, dia tolak. Saya ganti dengan uang, dia tolak. Dia ingin mengasihi makan orang tuanya, karena waktu bayi dia sudah dikasih makan. Ya, apa yang dibuat orang tua itu anak-anak nggak bisa balas. Ya, kalau bahasa mertua saya dulu, dia bilang begini, bahasa mertua saya itu kan orang Betawi dulu. Dia bilang begini, kau membalas orang tuamu dengan segala kebaikanmu, dengan kepalamu jalan di bawah, kakimu di atas, sampai ke ujung dunia pun kau tidak bisa balas orang tua. Waduh, dalam hati saya, kepala terbalik, kepala yang jadi kaki di atas, bawa kebaikan, itu belum terbalas katanya. Tapi itulah firman Tuhan memang begitu. Gagal di situ, gagal semuanya. Maka saya bilang kepada saudara, bawa anak-anakmu. Tadi saya senang melihat anak sekolah sahabat. Wah, nyanyinya mangap suara apa, mulutnya besar gitu. Saya senang banget. Saya perhatikan. Saya mau ambil tadi, tapi saya pikir ya, nanti next time saya akan rekam itu. Saya senang banget, benar. Padahal baru berapa umurnya kan? Ya. Tapi suaranya dia lepaskan sekencangnya, mulutnya dia buka lebar-lebar.
dia ningkat remaja, semakin dia tahu, semakin dia sayang orang tuanya, semakin dia takut sama Tuhan. Ya. Jadi kalau ada orang tua tidak marah kepada anaknya yang tidak beribadah, atau tidak marah anaknya main HP saat ibadah, itu orang tua yang tidak menghormati Tuhan. Kalau orang tua menghormati Tuhan, begitu dia lihat anaknya tidak menghormati Tuhan, dia akan marah. Itu Tuhan suka. Ya. Tapi kalau bagi orang tua yang dia bilang itu biasa saja, ya malum saja, saya takut Tuhan yang marah. Ya. Kalau Tuhan yang marah repot. Ya. Jadi inilah yang saya mau sampaikan kepada saudara, hal yang penting yang menyangkut nyawa. Ya. Ayat yang terakhir yang menyatakan kita menjadi bau yang harum. Ya, itu adalah yang harus kita ingat dalam kehidupan kita sehari-hari. 2 Korintus 2 ayat 15 yang sudah kita baca tadi, supaya saudara terus mengingat apakah saya ini sudah harum. Ya, harum di mata Tuhan, di hadapan Tuhan, harum di tengah keluarga, harum di tengah pergaulan kita, menjadi berkat. Ya, firman Tuhan bilang, biarlah kata-katamu senantiasa menjadi berkat. Ya, ingat itu. Bukan kata-kata yang menusuk hati, bukan kata-kata yang membuat orang sakit hati, tapi kata-kata yang membangun, yang memberkati, yang membalut, yang menasihati, yang mengajar. Ya. Itu semua mendatangkan keselamatan. Inilah firman Tuhan, Bapak yang berkati. Mari kita naikkan pujian, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Ini lagu favorit saya semenjak saya masih muda ini. Ya, ini lagu sudah sangat lama ini, saudara yang kekasih. Lagu zaman baheula, tapi maknanya sangat dalam, sangat penting dalam hidup orang percaya. Ya, kalau ada syairnya boleh, mana tahu ada yang belum tahu. Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, Ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan Hingga tulus tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Kita bangkit berdiri. Menyenangkan-Mu, oh senangkan, hanya itu kerinduanku. oh Menyenangkan-Mu, oh senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, oh senangkan, hanya itu kerinduanku, oh menyenangkan-Mu, oh senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kita akan menyembah Tuhan. Bagi yang saudara bisa berlutut, silakan berlutut. Menyenangkan-Mu, senangkan,
menyenangkanmu, senangkan hatiku. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Terpujilah Bapa, itu menyenangkan hatiku ya Bapa. Haleluya. Engkau yang layak dipuji Haleluya. sembah. Haleluya. 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 Tiada yang seperti Haleluya. 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 Roh Kudus, Engkau membuat anak-anakmu menjadi Haleluya. baru. Bapa Engkau ajaib, Haleluya. penuh kasih, Haleluya. penuh kemuliaan. Haleluya. 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 Yahweh. Terpujilah Raja kemuliaan. Haleluya. 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 Kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Bapa Yahweh Tuhan, buat kabar-Mu ya Bapa. Kami sudah memuji menyembah-Mu.
Bermasmur bagi nama-Mu yang maha tinggi, perbuatan-Mu yang ajaib, nama-Mu yang harum, perbuatan-Mu yang harum dalam hidup kami, dalam hidup anak cucu kami, keturunan kami. Harumlah perbuatan-Mu Bapa yang mulia. Terima kasih Tuhan, Kau menjadikan kami harum di tengah-tengah bangsa ini, menjadi berkat di tengah bangsa ini Tuhan. Umat pilihan-Mu, umat yang Kau tebus, umat perjanjian. Bapa Yahweh yang Maha Penyayang, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mau serahkan semua anak-anak dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau yang telah memberkati kami melalui dabar-Mu, kebenaran-Mu yang mengkudus. Bisem Yesus Masyadun Berkudes, hamba berdoa ucap syukur. Haleluya. Yang percaya kepada firman Tuhan, katakan amin. Haleluya. Saya serahkan kepada WN. Wow, puji Tuhan. Yang rasa diberkati hari ini, lambaikan tangan untuk Tuhan kita. Amin. Puji nama Bapa Yahweh, kami sudah mendengar kebenaran. Kebenaran itu yang membawa saya dan saudara dari satu kemenangan sampai ke kemenangan yang berikut. Amin. Ternyata ada saya pernah baca satu kata bijak, dia bilang kayak gini. Masa depan itu hanya ada di dalam orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, saya bilang kayak gini, masa depan itu ada di dalam orang-orang yang melakukan Torah, katakan amin. Itu satu kata bijak yang pernah saya baca. Dan saya percaya bahwa hari ini saya dan saudara mengalami kemenangan itu. Amin. Kita sudah mendengarkan kebenaran, kita akan masuk di dalam persembahan. Saya undang yang doa persembahan, Ibu Naptali. Silakan Bu, tancap gas. Tali di bawah, jatuh. Haleluya, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan hanya bagi-Mu Bapa di tempat yang maha tinggi. Kami mengucap syukur buat ibadah kami pagi sampai siang hari ini. Kami diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu jatuh di hati kami yang subur, menghasilkan buah di dalam setiap kehidupan kami. Kami berhasil di seluruh area kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh-sungguh teramat baik bagi hidup kami. Kami ada sampai dengan saat ini karena kasih anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu. Kalau tadi kami boleh dikenyangkan oleh kebenaran firman-Mu, saatnya kami akan memberikan persembahan yang terbaik dari apa yang Tuhan berkati di kehidupan kami. Kami tahu segala sesuatu yang kami miliki kepunyaan Engkau Tuhan. Oleh karena itu siang hari ini kami mau memberi dengan ucapan syukur. Kami memberi dengan segala kesenangan di hati kami. Biarlah apa yang kami bawa, persembahan kami siang hari ini boleh menjadi kemuliaan-Mu, boleh menjadi perlebaran pekerjaan-Mu melalui gereja ini. Gereja ini diberkati. Jemaat di tempat ini diberkati. Amen. Segala sesuatu yang menjadi kebutuhan keperluan kami tercukupi. Sebab kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak ada dari kami menjadi ada. Amen. Terima kasih Bapak buat semuanya yang Tuhan izinkan terjadi di dalam seluruh kehidupan kami. Kami tetap percaya bahwa Bapa Yahweh lah pembela kami. Bapa Yahweh lah sumber segala kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati tangan-tangan yang memberi 10 kali lipat Tuhan. Diberkati pekerjaan setiap umat-Mu di tempat ini. Apapun yang mereka kerjakan, tangan Bapa memberkati dan menjadikannya berhasil. Dengan segala ucapan syukur, kami bawa persembahan kami siang hari ini. Di dalam nama Yeshua HaMashiach.
Haleluya. Amin. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat satu pujian. Ada satu sobatku yang setia. Ada haleluya. Ini lagu kesukaan almarhum Nantulang ya. Ibu Gembala kita dulu paling suka lagu ini. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Sekali lagi. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yahweh. Amin. Namanya Yahweh. Nama Yahweh yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Ya Yahweh. Ya Yahweh. Nama Yahweh yang menghibur hati. Sekali lagi ada satu sobat yang setia. Ada satu sobatku Yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yahweh. namanya Yahweh. Nama Yahweh yang menghibur hatiku. Namanya Yahweh. Namanya Yahweh. Nama Yahweh yang Naik, menghibur Bang, naik. hati. Namanya Yahweh. Ya Yahweh. Amin. Namanya Yahweh. Nama Yahweh yang menghibur hatiku. Ya Yahweh. Namanya Yahweh. Nama Yahweh yang menghibur hatiku. Amin. Nama Yahweh yang menghibur hati saya dan saudara. Saya teringat saudara, berapa belas tahun yang lalu ketika saya makan sama Pak Gembala ya kalau nggak salah itu di Cikeas ya tulangnya. Saya makan di situ, di rumah makan itu saya ambil udang saudara. Saya makan langsung di samping saya yang ada ibu tulang almarhum ya. Dia bilang sama saya, kalau kita udah gak makan udang, di saat itulah saya berhenti saudara. Makanan itu gak masuk di mulut saya. Dan di saat itulah Pak Gembala jelaskan tentang Torah kepada saya. Saya pulang, saya bilang Tuhan, saya mau lakukan seperti apa yang, ya saudara, ketika Pak Gembala jelaskan tentang Bismillah, tanda tanya di hati saya ya. Saya bilang, masa sih ini kebenaran ya kan? Tapi saya pulang saya berdoa saudara. Dan saya ketika saya melakukan Bismillah itu, saudara tahu Tuhan Yahweh itu tidak pernah mempermalukan saya. Amin. Tuhan Yahweh itu tidak pernah meninggalkan saya. Dari saat itu sampai hari ini, Tuhan membawa saya itu dari satu kemenangan sampai ke kemenangan yang berikut.
Saya mau bilang buat saudara hari ini, ketika saudara melakukan Torah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Jadi kita akan mendengarkan pengumuman kepada Pak Robert. Saya silakan. Haleluya. Ya, sahabat salam Bapak Ibu Saudara terkasih. Ya, puji Tuhan kita bisa beribadah Sabat pada pagi hingga siang hari ini. Tuhan Yahweh memberkati buat anak-anak Tuhan yang telah melayani pada hari ini. Papi Jire sebagai worship leader, Mama Gibor sebagai singer, Papa Kea, Papa Alfa dan juga Karen sebagai pemusik, dan semua juga para aliyah dan juga Bapak Gembala yang sudah melayani firman Tuhan. Tuhan berkati semua pelayanan dan jerih lelah kita, tidak ada satu pun yang sia-sia. Untuk anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu lalu ada Bapak Agus Wedotomo tanggal 11 Agustus. Kemudian ada Michelle Karisa Shalom, putri dari Bapak Elia Susanto tanggal 13 Agustus. Dan Suhendi, putra dari Bapak Tukian Ibu Alin tanggal 14 Agustus. Dan ada Moses Sitorus Pane dan Bornok Moses tanggal 15 Agustus kemarin. Dan hari ini ada Bornok Sitorus Pane, putra dari Ibu Erstorus, buruh Tambunan, tanggal 16 Agustus. Tuhan memberkati buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu lalu, dan saya undang untuk maju ke depan untuk didoakan oleh Bapak Gembala. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Ini ada Ibu Erstorus mewakili Moses dan Bornok. Ibu Erstorusnya didoakan aja. Lewat, jadi berkatnya turun dari orang tua nanti kepada Moses dan kepada Bornok. Silakan Nantulang untuk ke depan didoakan lewat Pak Gembala untuk Bornok dan juga Moses yang berulang tahun pada kemarin. Silakan Pak Gembala. Ya, saudara yang kasih, kita berdoa untuk saudara kita ya, untuk anak kita yang berulang tahun, Shalom dan Bornok dan Moses yang berulang tahun. Kita juga doakan sama papanya El yang tidak hadir ya. Kita doakan juga sama Suhendi, anaknya Pak Tukian. Kita doakan supaya Tuhan berkenan untuk memberkati mereka. Mari kita satukan hati kita. Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang maha mulia Tuhan. Berdiri di hadapan Tuhan, hamba-Mu Tuhan, Ibu Sitorus yang mewakili anaknya yang Kau berikan panjang umur Tuhan. Kau pertambahkan umurnya 1 tahun. Bornok dan Moses ya Bapa. Bapa Yahweh yang maha mulia, berserahkan mereka dalam tangan Tuhan. Bapa Yahweh berkenan Engkau memberkati Tuhan cucu kami ini Bapa, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, Kau berbelas kasihan Tuhan. Biarlah Engkau berkuasa sepenuhnya atas hidup mereka ya Bapa. Tuhan, masa depan hanya ada daripada-Mu Tuhan. Sebab itu Bapa berkatilah Tuhan. Selamatkanlah Tuhan. Berikan Tuhan kesehatan yang daripada-Mu Bapa Yahweh. Berikan rezeki Tuhan untuk masa depannya yang indah dalam tangan Bapa. Hamba juga berdoa Tuhan cucu kami, Shalom ya Bapa. Tuhan, Kau melihat anak ini anak yang baik, yang Kau berkati Tuhan. Masa depannya indah dalam tangan Tuhan. Dia akan bertumbuh dalam rancangan Bapa yang mulia. Engkau memberkati kedua orang tuanya yang mengalirkan berkat untuk Shalom, juga untuk orang-orang dari orang lain untuk memberkatinya Tuhan. Bapa hamba berdoa Tuhan, biar Engkau Tuhan terus melindungi dengan kuasa Roh Kudus dan para selabe malaikat-Mu Tuhan, untuk anak-anak-Mu semua yang berulang tahun. Suhendi yang tidak ada bersama kami saat ini Tuhan, biarlah Roh-Mu berkuasa atasnya Tuhan. Bapa, Engkau menjangkau dia dimanapun dia berada saat ini Tuhan. Suhendi masa depannya dalam tangan Tuhan.
Berkati dia Tuhan melalui kedua orang tuanya yang mengasihi ya Tuhan. Kumohon belas kasihan-Mu Tuhan atas Suhen dia Bapa. Juga Tuhan Bapaknya Elia Bapa Yahweh, hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Bapa Engkau memberkati Tuhan yang telah memberikan dia pertambahan umur. Tuhan berikan roh-Mu Tuhan berdaulat berkuasa sepenuhnya. Sehingga dia Tuhan akan datang kepadamu dan dia memiliki masa depan yang indah bersama Bapa. Terima kasih Bapak Yahweh buat semua yang telah berulang tahun, anak-anak-Mu Tuhan minggu yang lalu, hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapak Yahweh yang Maha Penyayang, yang Maha Pengampun, yang Maha Mulia, kekal sepanjang zaman segala abad. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun itu tolong sampaikan ya buat Bonok, buat Moses ya, yang memberkati ya, memberkati saya. Haleluya. Bapak bagi boleh nggak? Haleluya. Ya, untuk anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu yang akan datang ada Ibu RF Sregar Boru Panggabean tanggal 17 Agustus dan Aurelia putri dari Ibu Riana tanggal 17 Agustus dan Gavrila Ivana Felicia Marwanaya putri dari Bapak Drik Marwanaya tanggal 19 Agustus. Tuhan Yahweh memberkati untuk anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu yang akan datang. Dan tadi Pak Naftali sudah info izin untuk doa syafaat, nanti saya akan gantikan karena Pak Naftali ada pelayan firman. Dan juga kami akan izin habis ibadah langsung buru-buru ke pulang karena anak kami Rapanuel akan dikukuhkan sebagai pasukan pengibar pusaka bendera di sekolahnya. Jadi jam 2 sudah harus sampai di Gading Serpong. Jadi itu saja, Tuhan yang memberkati kita semua. Sahabat Salam. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Saya jemput semua anak Tuhan, jemaat Tuhan untuk berdiri. Kiranya memberkati aku. Terima kasih Tuhan. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka hingga kesakitan tidak menimpa. Sekali lagi, kiranya amin. Memberkati aku berlimpah-limpah Dan memperluas daerahku. dan Kiranya kepada Bang Rob, saya persilakan untuk menyertai aku dan melindungi aku Daripada sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Bapa memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami percaya jikalau kami terus dengar-dengaran akan suara-Mu, mendengarkan suara-Mu dengan baik-baik pada hari ini, mengikuti perintah-Mu, ketetapan-Mu, maka Engkau akan membuat kami berhasil, beruntung kemanapun kami berjalan, kemanapun kami melangkah, saat kami mau mendengarkan tuntunan Torah-Mu, perintah-Mu, ketetapan-Mu, pengajaran-Mu yang Engkau sampaikan pada hari ini, untuk kami renungkan, untuk kami lakukan, untuk kami menjadi pelaku Torah, pelaku firman, dan hidup yang berkemenangan itu ada pada kami. Jemaat-Mu GPR, haleluya. Ada pada kami, umat tebusan-Mu, umat pilihan-Mu, harta kesayangan-Mu, generasi bintang, generasi emas. Engkau yang sudah percayakan roh Tuhan Yahweh ada pada kami, untuk kami terus melakukan apa yang menyenangkan hati-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi orang tua kami, anak-anak kami, abang kakak adik kami, saudara-saudara kami, bahkan dengan kawan kami seiman. Terima kasih Tuhan untuk Torah-Mu, untuk pengajar-Mu pada hari ini. Engkau memberkati Bapak Gembala, terus mengingatkan kami, terus mendrill kami tentang takut akan Tuhan itu Engkau sendiri yang menginginkannya Bapak. Engkau sendiri yang merindukannya dari kami semua ya Bapak. Sama halnya saat kami melakukan ibadah Sabat pada hari ini, kami juga mau tunduk dan taat kepada orang tua kami, menghormati orang tua kami. Maka ada berkat, ada 2 berkat yang Kau rancangkan kepada kami. Panjang umur, umur panjang ada pada kami. Dan berkat di tanah yang Kau berikan, berkat pekerjaan, berkat usaha, berkat pelayanan, berkat anak cucu, itu ada pada kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur atas anugerah-Mu. Engkau memberikan kami kesempatan hari ini. Kami bisa beribadah, memuji, menyembah-Mu. Kami bisa mendengarkan pengajaran-Mu. Kami bisa melayani-Mu. Semua ini karena perkenanan-Mu. Bukan karena kuat dan gagah kami. Bukan karena hebat kami. Tapi kami percaya Tuhan sendiri yang melayakkan kami. Kami yang tidak layak, Engkau buat kami layak. Kami yang tidak sempurna, Engkau buat kami sempurna di hadapan-Mu. Tuhan, kami bersyukur Engkau ya Tuhan Yahweh yang telah mengutus putra-Mu yang tunggal Yesus Masih datang ke dunia, menebus hidup kami dan membayar lunas utang dosa kami dengan mati di kayu salib. Oleh bilur-bilur Yesus kami sudah disembuhkan. Kami percaya Tuhan, tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah, dan darah Yesus sudah tertumpah atas kami semua. Atas dosa-dosa kami, kami sudah dibebaskan, dilepaskan, dimerdekakan, disembuhkan. Karena darah anak domba Paskah, Yesus Masih menjadi domba Paskah yang sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau akan memberkati kami di ladang, memberkati kami di kota, memberkati pekerjaan usaha dagang kami, memberkati pelayanan kami, memberkati anak-anak kami, memberkati cucu kami, memberkati apa yang kami kerjakan semuanya berhasil dengan baik. Dan Tuhan Yahweh menyertai kami dengan tanda-tanda ajaib. Tuhan Yahweh membuat kami bersinar dan ada kuasa dan otoritas pada mulut bibir kami untuk menyatakan isi hati-Mu kepada banyak bangsa, sampai nama Tuhan Yahweh dipermuliakan, sampai nama Tuhan Yahweh ditinggikan, diagungkan, sampai ke ujung bumi. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sudah berulang tahun pada minggu lalu dan yang akan datang. Kau memberkati juga anak-anak-Mu yang sudah memberikan ucapan syukur pada hari untuk keluarga Papa Kea atas ulang tahun Shalom.
pada tanggal 13 Agustus yang lalu, dan juga Ibu Erstor Buru Tambunan yang sudah juga memberikan makanan buat kami bisa nikmati bersama. Berkati makanan ini menjadi kekuatan, berkati keluarga Bapak Elia Susanto, keluarga Ibu Erstor Buru Tambunan. Berkat-Mu melimpah tercurah atas mereka, dan apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka usahakan, kemanapun mereka keluar masuk rumah mereka, Engkau berkati, Engkau lakukan yang terbaik atas hidup mereka. Kami mempercaya Tuhan, anak-anak mereka, Shalom, Bornok dan Moses ada dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak-anak kami semua juga ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Kami percaya ada kesembuhan, ada mujizat, dan kami percaya Tuhan, Engkau yang sanggup memulihkan, mengangkat sakit penyakit dari Fania Ginting. Sel-sel sarafnya Engkau buat bergerak. Sel-sel motoriknya, sensoriknya. Ia bisa mendengar, ia bisa berbicara, ia bisa berjalan, ia bisa berlari. Itu semua hanya karena oleh anugerah Tuhan. Kami percaya, bahkan anak kami Samuel pun yang mulai minggu lalu sudah berada di Malang. Engkau yang juga memberkati. Engkau memberkati anak-anak-Mu yang juga sudah mulai kuliah. Baik Israel Panjaitan, Samuel Sregar, Semida Ginting, dan juga Ripka Sibarani. Engkau memberkati 4 anak-anak muda ini Tuhan. Engkau yang membuat mereka berhasil dalam kuliah mereka. Dimanapun Engkau tempatkan, di Malang, di Poltek UI, Poltek Negeri Jakarta, di UMB, di Mercu Buana, dan juga di Gading Serpong. Engkau memberkati Tuhan dengan kasih setia dan anugerah Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhanku, terpujilah Engkau Rajaku, kekal sampai selama. Di dalam nama Tuhan Yahweh, Engkau memberkati kendaraan saat kami datang bisa beribadah, maka Engkau memberkati kami pulang. Kendaraan yang kami gunakan, baik kami yang berjalan kaki, dengan sepeda motor, dengan mobil, dengan angkutan umum, Engkau memberkati. Dan kami bisa berkumpul kembali pada waktu ibadah yang sudah Engkau tetapkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yahweh, kami bersyukur bangsa negara kami Indonesia besok akan merayakan kemerdekaan 80 tahun. Kami percaya 80 tahun bukan waktu yang sebentar. Dan Engkau sudah membuat bangsa ini bangkit hari demi hari, tahun demi tahun, dan memasuki tahun yang ke-80. Biarlah ada kemerdekaan finansial bagi bangsa negara kami. Tidak ada lagi pengangguran, tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi intimidasi. Untuk kami bisa beribadah, kami percaya ada kebebasan beribadah buat kami. Kami bisa melakukan yang terbaik di hadapan-Mu. Bahkan rumah tempat ini di Jalan Kelapa Blok F7, ada nama Yahweh yang akan terdengar, terpancar kemanapun, melalui YouTube, Facebook, melalui apapun Tuhan. Nama Yahweh dipermuliakan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih bangsa Israel umat pilihan-Mu. Engkau memberkati dengan kasih setia dan damai sejahtera-Mu. Biarlah damai sejahtera, Shalom-Mu tercurah atas bangsa Israel. Para pemimpin negara di dunia, Donald Trump, Putin, di mana Tuhan, bahkan pemimpin dari Ukraina, Zelensky, demi nama Yahweh dahsyat. Pemimpin Cina, pemimpin di Indonesia, Bapak Presiden Prabowo, dan juga Bapak Gibran Raka Bumi Raka, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yahweh, Bisemi Yesua Masya, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, kuduskanlah nama-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipuji hatiku Yahweh, Tuhanku yang mulia. Juga ku beri agama perbuatanmu. Dipuji hatiku Yahweh, Tuhanku yang mulia.
Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang maha mulia. Tuhan, terpujilah Engkau, terberkatilah Engkau oleh umat-Mu yang mengasihi Engkau, yang telah beribadah Sabat pada hari ini Tuhan, mendengarkan ketetapan-Mu, perintah-Mu ya Bapa Yahweh. Tuhan, diberkatilah umat-Mu masuk ke di tempat ini Tuhan, diberkatilah umat-Mu sebentar keluar dari tempat ini. Bapa, Engkau yang berjanji bagi umat yang beribadah Sabat, Engkau akan memberkati air roti, makanan dan minuman kami. Engkau akan menjauhkan dari segala penyakit. Engkau akan memberikan nasib mujud dan keberuntungan. Apapun yang kami kerjakan berhasil baik. Bapa Yahweh, terima kasih buat janji-Mu yang indah. Kami bersyukur ya Bapa buat semua yang Tuhan akan beri. Dan kami percaya Bapa tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah Bapa Yahweh yang telah memberkati kami di hari Sabat yang mulia ini. Terpujilah Engkau kekal sepanjang zaman segala abad. Anak-anak-Mu yang menabur hari ini memberi korban api-apian Tuhan, berkati balaskan berlipat kali ganda. Anak-anak-Mu yang mengembalikan perpuluhan, balaskan berlipat kali ganda. Apa yang mereka lakukan Tuhan, mereka menabur, menabung Tuhan di Samaim ya Bapa Yahweh. Mereka menginvestasikan hidup mereka di Samaim. Bapa Yahweh, Engkaulah menjadi jaminan hidup kami semua. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh, kekal sepanjang zaman segala abad. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Bapa Yahweh. Tuhan Yahweh memberkati engkau, Tuhan Yahweh melindungi engkau. Tuhan Yahweh menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yifariha Yahweh peace mereka. Ya Yahweh fanai fanega we hunega Yes Yahweh fanai fanega we assemble shalom. Amin. Abi Todaraba. Shalom semua, Bapak Yahweh memberkati semua. Shabbat shalom.